Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Rosa, NPM 2021030428 dari kelas D, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah Tasinul Qiro'ah dengan dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Tasinul Qiro'ah. Soal yang pertama, bacalah surat Al-Qari'ah dengan baik dan benar, dan sebutkan 5 hukum bacaan beserta contoh lafaz yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunnu nasu kal farashil mabthuth, wa takunnul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama, yaitu Alqa, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya terang dan jelas. Pada ayat ketiga, Adro, terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena ada huruf dal mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf dal. Pada ayat ketujuh, Aisyatirra, terdapat hukum bacaan idgham bila gunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya masuk dengan tidak mendengung. Pada ayat ke-9, fa ummuhu, terdapat hukum bacaan mad silah qasirah karena sebelum hak domir ada huruf hidup atau berharokat. Cara bacanya panjang, 2 harokat, seperti matobi'i. Pada ayat ke-10, wa ma'ad, terdapat hukum bacaan mad jais karena ada huruf matobi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang, 2 harokat atau 4 harokat. Selanjutnya, soal yang kedua. Jelaskan macam-macam waqaf beserta contohnya. Macam-macam waqaf terbagi menjadi 4 macam. Pertama, waqaf tam atau sempurna. Waqaf tam adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara lafaz maupun makna. Kemudian ibtida dari kata setelah kata yang diwaqafkan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. Apabila kita waqaf di akhir ayat 5 dan ibtida di awal ayat 6 termasuk tam. Kedua ayat ini tidak berhubungan secara lafaz maupun makna. Karena pada ayat kelima berisi tentang orang yang bertakwa dan pada ayat ke-6 berisi tentang orang kafir. Begitu juga secara gramatikal, tidak ada hubungannya.
Yang kedua, waqaf kafi atau cukup. Waqaf kafi adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna namun tidak secara lafaz. Kemudian ibtida dari kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya seperti pada ayat pada surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Apabila kita wakaf di akhir ayat 6 dan ibtida di awal ayat 7 termasuk kafi. Kedua ayat ini sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir. Namun secara gramatikal ayat 6 tidak berhubungan dengan ayat 7. Ketiga, waqaf hasan atau baik. Waqaf hasan adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna dan secara lafaz. Kemudian ibtida dari kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya pada surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Wakaf pada akhir ayat pertama termasuk hasan karena sudah sempurna maknanya dan karena pada ayat kedua merupakan penjelasan ayat sebelumnya. Yang keempat, waqaf qabih atau buruk. Waqaf qabih adalah berhenti pada bacaan secara tidak sempurna maknanya dan tentunya masih ada hubungannya secara lafaz dan makna dengan kata atau kalimat berikutnya. Waqaf ini harus dihindari karena bisa merusak makna dan maksud dari ayat tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian hukum mim mati beserta contoh-contoh. Mim mati adalah huruf mim yang tidak memiliki baris atau harokat. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaannya terjadi apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya seperti wa ma lahum bidzalik. Yang kedua, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Terjadi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Cara membacanya dengan cara menyuarakan mim rangkap atau bertasdid dan wajib didengung. Contohnya in kuntum mu'minin. Yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Cara membacanya, bunyi mim disuarakan dengan jelas dan terang. Contohnya amsalukum. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.